Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Lili Aziza, dengan mata pelajaran prakarya. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kerajinan bahan alam. Nah, anak-anak, saya akan menyapa kalian terlebih dahulu. Halo, hai, assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Tentunya, dan saya harap anak-anak tetap sehat dan semangat dalam menjalani pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu sebentar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita mulai ya. Materi kali ini adalah kerajinan bahan alam yang terdiri dari 2 poin yang akan saya terangkan. Yang pertama adalah produk kerajinan dari bahan alam. Yang kedua adalah modifikasi kerajinan dengan memadukan bahan alam. Berikutnya adalah mengenal kerajinan bahan alam. Kalian lihat gambar di samping ini, ada gambar-gambar kerajinan yang terbuat dari bahan yang berbeda. Nah, ini ada bahan dari tanah liat, ada serat alam, ada kayu, kulit, dan batu. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah kerajinan yang berbahan tanah liat. Nah, tanah liat ini kita jumpa, kerajinan tanah liat ini kita sering jumpai di sekitar kita. Kerajinan tanah liat disebut juga kerajinan keramik. Karena apa? Kita temukan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekeliling kita. Karena termasuk dalam perabotan yang kita pakai sehari-hari. Nah, dalam proses pembuatan keramik ini, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Kemudian setelah itu, baru tanah liat dapat dibakar dengan tingkat suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 Celcius. Yang berikutnya adalah teknik dalam pembuatan kerajinan keramik. Ada 3 tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah teknik pijat tekan. Di situ ada gambar teknik pijat tekan di mana secara alamiah tangan kita akan digunakan. Yang kedua adalah teknik piling. Teknik piling ini juga secara alami kita lakukan. Yang ketiga adalah teknik lempengan. Teknik lempengan ini kita akan menggunakan alat yang sederhana, yaitu dengan menggulungkan tanah liat sehingga menjadi tipis dan datar. Nah, berikut adalah gambar-gambar yang termasuk kerajinan berbahan tanah liat. Di situ ada vas, ada patung, ada kerajinan yang berbentuk hiasan rumah tangga. Yang kedua adalah serat alam. Nah, kerajinan yang berbahan serat alam ini dapat diolah sehingga menjadikan kerajinan yang beraneka ragam seperti tas, dompet, alas meja, dan tempat lampu. Proses pembuatan kerajinan serat alam itu lebih dahulu bahan-bahannya direndam, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Berikut adalah gambar-gambar kerajinan yang berasal dari serat alam. Selanjutnya adalah kerajinan kayu. Nah, kerajinan kayu disebut juga dengan kerajinan ukir. Dari beberapa daerah di Indonesia sejak zaman dahulu terkenal dengan kerajinan kayu atau kerajinan ukir. Itu berasal dari daerah Jepara,
Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, dan Kalimantan. Karena kayu ini termasuk bahan keras, maka karya kerajinan dengan teknik ukir dan teknik pahat. Nah, proses mengukir dan memahatnya diawali membuat sketsa lebih dahulu. Kemudian, lalu kayu dipahat atau diukir dengan alat pahat dan pemukul. Berikut adalah gambar yang termasuk kerajinan kayu. Nah, selanjutnya adalah kerajinan bambu. Bambu ini dapat dijadikan sebagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi yang sangat tinggi. Karena ada beberapa negara kita atau negara hasil dari kerajinan bambu ini diekspor ke luar negeri. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bambu adalah teknik menganyam dan teknik konstruksi tempel atau teknik sambung. Ini adalah contoh atau gambar kerajinan yang terbuat dari bambu. Berikutnya adalah kerajinan yang terbuat dari kulit. Kulit dapat dijadikan kerajinan adalah kulit yang berasal dari hewan sapi, kambing, kerbau, buaya, dan ular. Nah, dalam proses pembuatan kerajinan kulit ini, proses awal pembuatan kerajinan kulit satu adalah kulit dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari langsung. Yang kedua, kulit digosok menghilangkan bulu dan kotoran dengan pisau dan penyayat. Kemudian lalu kulit dicuci dan dikeringkan lagi. Dan yang terakhir adalah proses pengeringan tersebut disebut proses menyamar. Hasil kerajinan kulit ini bisa berupa wayang kulit, kipas, aksesoris, sepatu, tas, dan lain-lain. Berikut adalah gambarnya. Yang terakhir adalah kerajinan yang terbuat atau berbahan batu. Memang di Indonesia banyak daerah yang menghasilkan bebatuan yang berwarna yang bisa dijadikan produk kerajinan. Produk kerajinan itu contohnya adalah pelengkap busana, misalnya kalung, kemudian penghias interior, penghias benda, penghias eksterior. Daerah penghasil batu di daerah Indonesia adalah contohnya Martapura sebagai penghasil batu warna, Tulungagung menghasilkan batu marmer, Pacitan misalnya menghasilkan batu mulia. Nah, teknik pengolahan batu menjadi kerajinan adalah dengan digerinda, kemudian dirangkal. Berikut adalah gambar kerajinan yang berbahan batu. Bisa berupa patung, aksesoris rumah, kemudian ada juga kalung, dan sebagainya. Nah, sekian dulu anak-anak materi kali ini. Kalian bisa mencatat atau tugasnya adalah meresume dan mencatat apa yang saya terangkan tadi, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.